Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Amma ba'du. Segenap jamaah Masjid Asyiratus Syafiyah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita lanjutkan pengajian kitab Syarah Hikam. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Subhana man satara sirral khususiyati bi dhuhuril basyariyati wa dhahara bi 'azamatir rububiyyati fi idharil ubudiyyati. Maha suci Allah satara sirral khususiyati, yang menutup rahasia khususiyah, bi dhuhuril basyariyati, dengan penampakan kemanusiaan, dengan penampakan insaniyah, wa dhahara bi 'azamatir rububiyyati, dan menampakkan keagungan rububiyah, keagungan ketuhanan, fi idharil ubudiyyati, dalam menampakkan atau memunculkan ubudiyah. Pada makalah ini Syekh Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan Allah zat yang maha suci, Allah zat yang luar biasa dalam menyusun segala sesuatu. Ada dua hal di sini. Yang pertama yaitu istilah yang digunakan adalah khususiyah. Khususiyah itu biasa juga digunakan untuk beberapa thariqah seperti Syadziliyah, kita gunakan khususiyah. Kemudian ada Qadiriyah Naksabandiyah, itu juga menggunakan khususiyah untuk satu acara atau untuk satu wiridan sama-sama yang memang orang-orang khusus. Kenapa disebut khususiyah? Karena memang khusus orang-orang yang memang sudah bai'at atau udah talqin. Ini khususiyah. Kalau belum, maka nanti belum boleh ikut khususiyah karena orang khusus. Nah, khususiyah yang dimaksud di sini bukan khususiyah yang barusan, bukan. Tapi khususiyah yang dimaksud di sini adalah ma'rifatullah al-khassah, adalah mengenal Allah secara khusus. Bahkan termasuk wilayah atau kewalian itu disebut khususiyah. Orang yang Allah berikan kewalian atau wilayah, orang yang sudah Allah berikan salah satu ma'rifat atau pengenalannya, pintu ma'rifat, pintu pengenalannya, benar-benar mengenal Allah, ini sengaja Allah tutup. Tutupnya dengan apa? Allah tutup dengan sifat-sifat basyariah atau sifat kemanusiaan. Ada wali misalnya, dia kerjaannya ya cuma dagang cilok, ada tuh. Basreng juga ada, masih ada wali. Ada wali yang kerjaannya ya mondar-mandir aja di proyek. Ada juga, ada yang di Bekasi, ada yang amin apa? Amin. Wali ada wali yang kerjaannya ya cuma bikin video rekaman. Ada, sengaja Allah tutup tuh begitu. Sengaja Allah tutup rahasia khususiyah atau rahasia kewalian lah gampangannya. Rahasia kewalian Allah tutup dengan keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi yang manusiawi. Ya, dia kadang ke pasar, dia kadang-kadang cari nafkah, padahal dia tuh wali. Maha suci Allah yang menutup rahasia khususiyah, antara lain adalah rahasia kewalian. Dia seorang wali tapi Allah tutup dengan aksiden-aksiden atau Allah tutup dengan keadaan-keadaan, kondisi-kondisi yang sama kayak orang lain. Ya, dia kerja juga, dia juga kadang-kadang sakit, kadang-kadang sama COVID ya dia ikut prokes juga, pakai masker, padahal wali tuh. Maha suci Allah yang menutup kewalian, menutup khususiyah dengan kondisi basyariah atau kondisi kemanusiaan. Banyak yang seperti ini. Jamaah rahimahullah, dari sini kita bisa juga kita ambil satu pelajaran bahwa kita nggak boleh sembarangan nilai orang. Boleh jadi orang yang cuma pakai pakaian biasa-biasa aja, dia nyapu jalanan, itu wali Allah. Karena Allah tutupin khususiyah, Allah tutupin kewalian, pengenalan kepada Allah yang benar-benar itu dalam kondisi, dengan kondisi basyariah atau kondisi kayak orang biasa aja. Ada satu makalah mengatakan bahwa seandainya kewalian atau seandainya cahaya Allah yang ada pada diri si wali itu dibuka, maka orang-orang pasti pada nyembah wali itu. Kalau Allah buka tuh cahaya kewalian pada seorang wali, pasti orang gak jadi nyembah Allah. Nyembahnya siapa? Nyembah wali itu. Saking agungnya cahaya kewalian.
Cuma oleh Allah ditutup. Dengan cara apa? Dengan cara wali-wali ini, para awliya Allah ini Allah tutup dengan kondisi seperti orang biasa aja. Dia kerja, dia cari nafkah, ya kadang-kadang dia sakit juga, pilek-pilek batuk mah biasa-biasa aja. Ya bahkan ada juga yang dia sakit, benar-benar sakit yang udah nggak bisa sembuh lagi. Ada wali yang seperti itu. Karena memang makomnya adalah makom ridho. Makom ridho itu artinya dia sudah ridho dengan ketetapan Allah. Kalau dalam makom ya, bukan makam tanah kusir. Ini makom. Kalau makomnya sudah makom ridho, dia nggak mau pindah kemana-mana, minta aja sama Allah, nggak mau. Udah cukup di situ aja. Beda sama sobar. Makom sobar itu masih mungkin dia minta pindah sama Allah. Ya Allah, angkat saya, penyakit saya tolong diangkat biar saya bisa ibadah lagi, biar bisa ngaji lagi. Masih sabar. Tapi kalau sudah sampai makom ridho, udah seneng aja. Ya udah seneng aja. Kenapa dia seneng? Karena dia ditempatkan di situ oleh kekasihnya. Sama kayak kita misalnya ya. Dia misalnya, bang tungguin saya bang, di mana? Tuh di Pelbak. Tahu Pelbak dia? Tahu. Pelbak, tempat sampah, kan bau kan tempat sampah. Tapi kalau yang nyuruh pacarnya mau nggak tuh? Mau. Bau kayak apa juga? Kalau yang nyuruh pacarnya atau kekasihnya pasti mau. Demikian juga orang-orang para wali Allah itu Allah berikan penyakit misalnya, cobaan, ujian, dia nggak mau pindah di situ. Kenapa? Karena yang kasih itu adalah kekasihnya. Yang memberikan itu adalah zat yang dia cintai. Ini makom ridho namanya. Nah, wali-wali Allah juga demikian. Allah tutup cahaya kewaliannya, Allah tutup cahaya ketuhanannya itu dengan kondisi kemanusiaan kayak biasa. Dia sakit kadang-kadang, dia cari nafkah. Allah menutupnya dengan cara itu tadi. Maha suci Allah yang menutup khususiyah, yang menutup cahaya kewalian dengan kondisi manusiawi biasa-biasa aja. Dari sini kita nggak boleh sembarangan. Tadi saya katakan ada orang yang cuma nyapu wali, ada yang kerjanya di proyek tapi wali. Amin nggak, Pak? Amin. Kalau ngajar kayak saya ini jadi wali banyak. Amin nggak, Pak? Kalau orang alim jadi wali banyak. Orang alim jadi wali. Karena kata Imam Syafi'i, laulal alim makana wali. Kalau nggak ada orang alim, kalau bukan orang alim yang jadi wali, terus siapa lagi yang jadi wali? Kalau orang alim banyak tentu. Tapi yang ini nih, yang tadi, yang Allah tutupi dengan cara itu tadi, dengan cara basyariyah, dengan cara manusiawi, dia seperti orang-orang biasa aja, tapi sebenarnya itu dia adalah seorang wali. Allah sengaja tutup. Maha suci Allah yang mempunyai kemampuan untuk menutup itu semua. Jamaah rahimakumullah. Jadi di sini kita kayak di ya maha suci Allah. Kalau kita nggak hati-hati, sembarangan sama orang, hati-hati, itu bahaya. Jadi kayak digocek kita sama Allah. Orang yang kadang-kadang biasa-biasa aja ternyata wali. Bahkan wali itu ada wali itu yang kaya, kerjaannya bolak-balik ke pemerintah tuh ada. Bolak-balik ke presiden. Kan kayaknya ini banget ya. Kayaknya ngapain wali bolak-balik ke presiden, bolak-balik ke pemerintah, ke raja gitu. Ada memang yang tugasnya seperti itu. Memang tugasnya seperti itu. Patokannya hadirin, selama dia itu melakukan pekerjaannya, entah mondar-mandir ke pemerintah atau dia nyapu, selama dia melakukan itu adalah untuk kemaslahatan manusia, maka itu tidak masalah, nggak salah itu. Selama dia untuk kemaslahatan manusia, itu nggak salah. Dia kerja untuk kemaslahatan anak bini, nggak masalah. Dia ke pemerintah untuk kemaslahatan orang banyak, nggak masalah. Karena ukurannya itu bukan pada pekerjaan zohir, tapi hatinya yang selalu ta'alluq, yang selalu terkait dengan Allah. Orang mau kerjanya apa aja, kalau hatinya terkait sama Allah, itu kalau udah Allah pilih, jadi dia seorang wali. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, istilah yang digunakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu adalah rububiyah. Rububiyah itu kalau tadi khususiyah adalah ma'rifat, kewalian, itu Allah tutupin. Ada di sini rububiyah. Justru rububiyah, justru keagungan, ketuhanan Allah ini Allah tampakkan. Allah tampakkan kepada siapa? Kepada manusia. Lebih-lebih pada diri seorang wali itu. Keagungan Allah yang dimaksud di sini Allah yang Maha Jabbar misalnya,
yang maha memaksa. Qahar, Allah yang maha menang. Ini Allah tampakkan kepada manusia, terutama pada seorang wali. Dengan cara apa? Dengan cara itu sang wali itu, kita itu makin merasa butuh sama Allah, makin merasa nggak berdaya, makin merasa bahwa kita itu lemah banget tanpa Allah. Nah, ini sengaja Allah tampakkan pada diri-diri wali, Allah tampakkan mudah-mudahan pada diri kita, yaitu rububiyah Allah, bahwa kita nggak bisa apa-apa. Pengennya kita ibadah mulu, pengennya kita sholat mulu, pengennya doa mulu, pengennya ngaji mulu. Kenapa? Karena kita masih terus butuh sama Allah. Yang Allah tampakkan bukan kewalian kita, tapi yang Allah tampakkan adalah ketuhanan Allah, kemahakuasaan Allah, bahwa kita nggak bisa apa-apa, bahwa kita lemah. Akhirnya kita terus-terusan ibadah, kita terus-terusan doa, kita terus-terusan ngaji. Yang Allah tampakkan itu istiqomahnya kita. Ini adalah merupakan bentuk Allah yang maha memaksa, Allah yang maha menang. Kita nggak apa-apa, kita nggak bisa apa-apa. Sirul khususiyati huwa hakikatul ma'rifah. Ini yang dijelaskan sini. Yang dimaksud dengan rahasia khususiyah itu adalah hakikat ma'rifat. Ini ma'rifat yang benar nih. Ya, ma'rifat itu bukan ma'rifat-ma'rifat yang umumnya dikenal orang bisa tahu. Jadi di kantong lu kayaknya ada cepean 2 tuh. Ah, bukan itu ma'rifat. Ma'rifat itu bukan ente lagi ini ya, lagi berantem sama bini ya, bukan itu. Ma'rifat yang benar di sini adalah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, mengenal Allah dengan sesungguhnya. Kalau orang mengenal Allah, maka dia pasti semakin menghamba sama Allah. Semakin dia ma'rifatnya tinggi, semakin dia merasa nggak bisa kemana-mana tanpa Allah. Jadi makin merasa butuh. Oleh karenanya di beberapa amalan thariqah itu ada yang wiridnya sebelumnya itu disuruh sholat hajat sampai 12 rakaat. Hajatnya ada nggak? Ya kalau yang ada sih ada yang memang hajatnya kalau datang pas lagi hajat doang memang. Ada yang begitu. Orang sono, orang sini mah nggak ada. Jadi kalau lagi butuh datang hajat. Tapi walaupun nggak ada hajat, itu memang sholat kita sebelum khususiyah itu harus sholat hajat 12 rakaat. Itu walaupun nggak ada hajat, hanya untuk menegaskan, hanya untuk mantepin bahwa kita itu memang hajat itu kan artinya butuh, bahwa kita itu butuh sama Allah. Sampai pada tahap bahwa nggak ada lagi permintaan kita, nggak ada lagi pengen kita cuma pengen bisa sholat terus, bisa dekat terus sama Allah. Maka sholat hajat yang biasa kita laksanakan itu antara lain adalah untuk menegaskan ketuhanan Allah yang maha menang dan menegaskan kehambaan kita yang sangat lemah ini. Kembali kepada penegasan. Penegasan itu penting dengan bentuk amaliyah kita, wirid kita, ngaji kita, sholat kita. Kita menegaskan bahwa kita butuh banget sama Allah, nggak bisa kita jauh-jauh sama Allah. Ini penegasan tentang ketuhanannya Allah, kemahakuasaannya, dan juga kelemahan kita. Ma'rifat yang sebenarnya itu adalah itu tadi, mengenal Allah dengan sesungguhnya. Allati ikhtassa biha ahlu wilayatillah, yang mengkhususkan siapa Allah akan ahli kewaliannya. Bihaitsu la yabqa ma'aha wujudun li ghairu wala kaunin. Sekiranya tidak tersisa lagi beserta kewalian itu satu wujud pun selain Allah, tidak juga makhluk. Kalau itu benar-benar, itu sudah Allah munculkan sirrul khususiyah, sudah Allah munculkan wilayah atau kewalian pada diri seorang, itu yang lain hilang semua tuh. Maksudnya begini, kalau udah ada matahari misalnya, itu kira-kira bohlam 5 watt kelihatan nggak tuh? Hilang, nggak bakal kelihatan. Begitu juga sirrul khususiyah, kalau udah ada pada diri seseorang, itu pasti hilang semuanya. Termasuk kita bisa nggak dianggap semua nih. Kalau di sini ada wali misalnya, ini bisa nggak dianggap semua, karena semuanya tidak ada, semuanya hanya Allah. Atau kalaupun bisa dianggap, maka dianggap adalah Allah. Semuanya yang dia lihat itu Allah. Sirrul khususiyah itu demikian sempurna cahayanya, pengenalannya terang benderang, sehingga selain Allah
makhluk apapun itu, alam semesta itu enggak terlihat binasa. Tapi oleh Allah, ini Allah tutupin. Karena kalau nggak begitu, maka cahaya Allah itu justru nanti bisa disalahpahami. Maksudnya bisa disalahpahami itu bagaimana tadi yang saya katakan. Kalau seandainya itu ditampakkan, maka sebagian orang-orang tertentu yang bukan wali, bukan nyembah Allah malah, tapi nyembah para wali itu. Ada yang Allah tutupkan, yang Allah tutupi itu supaya tidak, ya, cahayanya itu tidak terlalu berbahaya untuk orang yang memandang. Wa dzalika lima ja'alahu fihi minat tahayyu wal qabiliyah. Itu semua adalah karena kondisi yang Allah jadikan pada diri para wali, yaitu tahayyu wal qabiliyah, yaitu satu kesiapan dan satu kesiapan untuk menerima. Famin latifi hikmatillahi ta'ala an satara dzalika bima adharahu minal basyariyah. Maka sebagian dari latif atau sifat maha lembutnya Allah adalah menutup kewalian itu bima adharahu minal basyariyah, dengan sifat kemanusiaan yang muncul padanya, allati min lawazimiha, yang dari kelazimannya, dari kemestiannya, wujudul ghairi, ada wujud selain Allah, wal kauni, dan wujud alam semesta. Walaulah hadas sitru, dan jika tidak ada penghalang ini, lakana sirrullahi mubtadiran, maka rahasia Allah itu akan direndahkan, ghairu masunin, dan tidak akan terjaga. Kama qala fi Latail fil Minan, seperti dikatakan Syekh Abdul Hasan Asyadzili dalam Latail fil Minan karangan Ibnu Athaillah, seperti dikatakan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Latail fil Minan, wala budda lisyamsi min sahabin, haruslah matahari, tidak bisa tidak, matahari itu harus ada awannya. Walil hasna'i min niqabin, perempuan-perempuan yang cantik itu harus ada niqab atau harus ada cadarnya. Seperti yang tadi sudah kita bahas, bahwa sinar kewalian, cahaya seorang wali Allah itu kalau tidak Allah tutup, maka semuanya itu akan binasa. Semuanya akan binasa. Maka Allah menutupnya. Maha suci Allah yang menutup itu semua. Ini bagian dari sifat latifnya Allah, maha lembutnya Allah, di mana cahaya kewalian itu Allah tutup. Cahaya kewalian itu sengaja Allah sembunyikan supaya para wali ini bisa bareng sama orang-orang lain, supaya para wali ini bisa kumpul bersama makhluk-makhluk yang lain. Karena kalau nggak begitu, hancur semuanya, nggak kuat nerima cahaya Allah itu tadi, sirrul khususiyah, nggak akan kuat. Perkataan yang sama dikatakan oleh Ibnu Athaillah, yang namanya matahari, seterangnya apapun siang, secerahnya apapun siang, itu pasti ada penghalang tuh. Kalau taruhlah awan, ya awan itu untuk nyaring cahaya matahari supaya nggak langsung ke kita, atau itu terang cerah sama sekali nggak ada awannya, itu tetap ada atmosfer. Kalau nggak begitu, kita bisa ini semua, bisa sakit semua. Kalau nggak begitu, nggak akan kuat menerima cahaya matahari. Maka matahari yang demikian panas cahayanya itu, yang demikian terang cahayanya itu, pasti ada penghalangnya, ada filternya. Demikian juga perempuan hasna di sini, sesuatu yang cantik itu pasti ada penghalangnya. Supaya apa? Supaya orang itu nggak pingsan ngelihatnya. Saya juga lagi dialingin nih. Takutnya pada ngantuk kalau nggak dialingin sengaja untuk menghalangi tadi, untuk menghindari kehancuran. Tsumma inna min haqiqati zuhuril basyariyati, kemudian sesungguhnya dari hakikat munculnya sifat-sifat kemanusiaan, al-ittisafa bisifatil iftiqar wal ihtiyaj, yaitu bersifat atau berkarakter dengan sifat butuh wal ihtiyaj, dan sifat butuh juga, wa ghairi dzalika, dan lain-lain, min awsafil huduts, yaitu dari sifat-sifat makhluk yang baharu. Wa dzalika huwa haqiqatut ta'abbud, yang dimaksud ini adalah hakikat ta'abbud atau beribadah, wa ta'alluh, dan mencari Tuhan. Fadhahara lana min dzalika luzumu wujudi ilahin, maka tampaklah bagi kita pada yang demikian ini wajibnya atau lazimnya wujudnya Tuhan, ma'budin,
yang disembah. Wa hadza hiya 'azamatur rububiyah, inilah yang dimaksud dengan keagungan ketuhanan. Allati dhaharat lana min wara'i hijabil ubudiyah, yang muncul kepada kita, tampak kepada kita di belakang hijab atau di belakang tirai kehambaan. Walaula dzalika lakana batinan, kalau tidak demikian maka pasti sirrul ubudiyah, pasti tadi ubudiyah atau kehambaan itu batinan, tidak akan terlihat, la yadharu, tidak akan muncul. Yang dimaksud kalau tadi khususnya Allah halangi, khususnya Allah rahasiakan, kewalian itu Allah rahasiakan, itu adalah untuk menjaga supaya para wali ini bisa bareng-bareng sama orang lain, dengan makhluk-makhluk lain. Nah, kemudian selain khususiyah disebutkan di sini rububiyah. Rububiyah atau ketuhanan Allah yang antara lain mencakup kemahakuasaan Allah, maha menangan Allah. Allah itu maha menang, maha memaksa Allah. Ya, maha memaksa itu ya benar-benar nggak bisa dinego. Udah benar-benar nggak ada yang bisa ngalahin Allah. Itu Allah munculkan, Allah tampakkan dengan ubudiyah atau dengan kehambaannya kita para hamba. Apalagi para wali, itu sangat benar-benar kehambaannya itu sangat dalam kepada Allah. Kehambaannya itu benar-benar serius kepada Allah. Kehambaan inilah yang merupakan penampakan. Jadi semakin seseorang itu melihat rububiyah atau ketuhanannya Allah yang maha sempurna, yang maha hebat, maka semakin menghamba dia. Semakin menghamba, dia akan selalu memiliki sifat penghambaan, lebih-lebih sifat butuh kepada Allah. Pasti merasa butuh kepada Allah. Makin merasa butuh dan terus merasa butuh, dan tidak pernah sedikit pun dia itu hatinya lepas dari mengingat Allah. Begitu dia lepas dari mengingat Allah, maka hancur dia. Wali itu begitu. Hatinya selalu ta'alluq, selalu bergantung pada Allah, selalu bergantung pada Allah. Ini bukti bahwa Allah menampakkan, Allah menzohirkan, Allah memunculkan, membuat nyata kemahakuasaan Allah pada diri para wali. Padahal dia udah Allah kasih karomah, udah Allah kasih kehebatan, tapi justru makin merasa butuh sama Allah, makin merasa hina di hadapan Allah. Yang Allah munculkan itu bukan kesombongan, yang Allah munculkan bukan karamah-karamah itu saja, tapi yang Allah munculkan justru kehambaannya para wali itu. Ini untuk para wali pertama. Yang kedua, kalau untuk manusia pada umumnya, Allah munculkan atau Allah tampakkan, Allah zahirkan kemahakuasaan Allah itu saat kita kena bala atau kena cobaan, sakit dah. Saat kita sakit, kalau kita sakit, itu berarti Allah lagi memunculkan, lagi menampakkan sifat rububiyahnya, yaitu azamatir rububiyah, sifat ketuhanan Allah yang maha menangan. Udah olahraga sering, makanan dijaga banget, kemudian semua tips-tips sehat semuanya dilakuin. Besok sakit, joprak, akhirnya harus dirawat. Itu bukti bahwa Allah itu Tuhan beneran, Tuhan yang maha kuasa, yang gak bisa diatur-atur. Allah waktunya kasih sakit beneran. Nah, di situ orang yang sadar betul, orang yang Allah bukakan pintu marifat, di situ justru dia merasa makin kenal sama Allah. Iya, Allah gini, seperti ini. Allah maha kuasa, gak bisa ditawar-tawar dan gak bisa dinego. Berarti saya maha lemah, saya sangat butuh kepada Allah. Kalau sudah sampai pada tahap itu, maka pintu pengenalan atau marifat itu sudah mulai dibuka oleh Allah. Kalau pintu marifat sudah dibuka, itu nanti sudah merupakan pintu khususiyah atau kewalian tadi. Nanti dibuka sama Allah sampai Allah mengangkat wali. Apakah seorang wali itu tahu dirinya wali? Nggak harus. Nggak harus seorang wali itu tahu dirinya wali. Tapi memang yang sering kita dengar, la ya'riful wali illal wali, tidak akan
mengenal wali kecuali seorang wali. Jadi yang bisa tahu wali itu cuma wali. Itu betul. Yang tahu wali itu cuma wali. Temennya yang sama-sama wali itu tahu. Jamaah rahimakumullah, cuma menurut para ulama mengenal Allah itu lebih gampang dibanding mengenal wali. Atau kalau kita balik, mengenal wali itu lebih susah dibanding mengenal Allah. Kenapa? Karena wali itu Allah tutupin tadi. Sebagian wali, bahkan ada wali-wali yang memang Allah tutupin, nggak ada karomahnya, nggak ada apa-apanya. Si wali itu sendiri juga nggak tahu kalau dia wali. Maka mengenal wali itu lebih sulit dibanding mengenal Allah. Karena ada cerita itu. Nabi Khidir. Nabi Khidir kan terkenal memang yang salah satu tugasnya adalah ya berkunjung kepada para wali-wali Allah itu, Nabi Khidir. Itu oleh Allah Nabi Khidir kasih tugas. Khidir jalan kemudian ini adalah daftar orang-orang atau daftar kekasih-kekasihku kata Allah. Dikasih daftarnya Nabi Khidir. Daftar orang-orang yang mencintaiku kata Allah. Ini adalah daftar orang-orang yang mencintaiku. Dicari, ketemu sama Nabi Khidir. Sampai pada satu nama, kemudian sampai di masjid. Ya, masjidnya kayak begini nih. Ya kali ya, kayak begini. Masjidnya kayak begini. Terus ternyata yang ada di daftar nama ini sampai di masjid ini lagi ngajar. Dia lagi ngajar, orang banyak lagi ngajar tuh dia. Ngajar. Terus Nabi Khidir lihat, oh ini termasuk daftar, iya ini adalah orang yang mencintai Allah. Benar-benar dia ngajarnya karena Allah, semuanya karena Allah. Dia adalah orang yang benar-benar mengharapkan Allah. Dia adalah pecinta Allah atau orang yang mencintai Allah. Nah, di luar jamaah itu ada orang di pojokan. Diem aja di pojokannya. Dia di pojokan diam, nggak ikut ngaji. Diam sambil ya mungkin sambil inian kali ya, sambil nyabutin bulu ketek apa sambil ngapain lah pokoknya. Diam aja dia. Nabi Khidir kemudian bilang sama orang ini, ente ngapain di situ? Itu ikut ngaji. Itu ikut ngaji sama wali. Itu wali Allah itu. Ngambil barokahnya. Diam ente kata orang itu. Diam. Ente nggak mau ngambil berkah sama wali itu. Udah diam aja, gak usah banyak ngomong. Ayo cepet ngaji, ikut ngaji, kata Nabi Khidir. Masih maksa Nabi Khidir, masih maksa. Udah cepet ngaji sama itu, sama orang itu ngambil berkah. Terakhir karena dipaksa, maka orang yang tadi diam ini nih di pojokan bilang, diam sekali lagi ngomong, gue bilangin lo kalau lu Nabi Khidir. Langsung diam dia. Wali Allah aja nggak tahu kalau itu Nabi Khidir. Tapi ini orang yang diam ini adalah orang yang Allah pilih. Yang ngajar ini nggak tahu kalau Nabi Khidir lagi datang ke dia, nggak tahu. Tapi orang yang diam di pojokan ini tahu kalau itu Nabi Khidir. Langsung ngadu di situ. Nabi Khidir ngadu sama Allah. Ini Allah nih gimana nih kok saya ketahuan nih buka kartunya. Oh iya Khidir. Itu kok nggak ada daftar namanya, yang satu itu yang di pojokan. Itu kan daftar orang-orang yang mencintai aku. Orang-orang yang berjalan menuju aku. Orang yang di pojokan itu adalah orang yang aku cintai dan aku menuju ke dia. Ada orang-orang yang begitu. Orang-orang yang memang sengaja Allah sembunyikan dan justru Allah menghendaki dia. Pada umumnya para wali menghendaki Allah. Itu yang disebut dengan murid. Murid itu artinya aroda yuridu, murid orang yang berkehendak menuju kepada Allah. Tapi ada sebagian kecil itu bukan murid tapi murad. Justru dia yang dikehendaki oleh Allah. Orang-orang yang seperti ini biasanya nggak kelihatan, kayak orang biasa, benar-benar kayak orang biasa. Bahkan kadang-kadang kalau kita terkecoh, yaitu kadang-kadang dia itu ya sedikit kontroversi. Tapi justru dia merasa tidak menuju Allah, tapi Allah yang menuju dia. Biasanya dia ini orang-orang yang sayang kepada manusia, orang-orang yang benar-benar memperhatikan kemaslahatan manusia, sibuk ngurusin manusia. Pokoknya gimana manusia itu selamat, gimana manusia itu senang dunia akhirat, itu
Sampai-sampai dia nggak mikirin dirinya itu harus wirid, harus apa, pokoknya sibuk. Dia nggak pernah mikirin gimana wiridannya dia, gimana dia, pokoknya dia urusin gimana manusia supaya selamat dunia akhirat. Nah akhirnya Allah yang menghendaki dia. Umumnya wali yaitu murid, orang yang menghendaki Allah, tapi ini Allah yang menghendaki dia, murad yang dikehendaki oleh Allah dia. Kama qala Sayyidi Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, al-ubudiyah jawharatun. Kata Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, ubudiyah, kehambaan, jawharatun adharat har-rububiyatu. Kehambaan kita, salat kita, termasuk ahwal atau kondisi batin kita, merasa butuh, merasa lemah, ahwal batiniah kita itu adalah keagungan Allah. Ahwal batiniah kita, ahwal badaniah kita, ibadah kita itu adalah ketuhanan Allah yang maha besar, yang Allah tampakkan, yang Allah munculkan. Jadi semakin Allah memunculkan ketuhanannya, maka semakin tinggi ubudiyah kita. Fa subhanal latifil khabir, maha suci zat yang maha lembut dan maha mengetahui. Wa man huwa ala kulli syai'in qadir, dan maha suci zat yang atas segala sesuatu dia kuasa. Wa tasbihu alladzi dzakarahu al-muallif rahimahullah huna fi ghayatil munasabah lima dzakarahu minal ma'na. Tasbih yang disebutkan muallif di sini, subhana man satara, ini adalah termasuk atau sebagian dari tasbih, sebagian dari ucapan yang sangat sesuai dengan apa yang dimaksud oleh muallif pada pembahasan kali ini. Jamaah rahimakumullah, demikian para wali-wali Allah itu memang sengaja Allah tutupi. Kok ada yang Allah sengaja munculkan karomahnya? Nah biasanya ini adalah wali-wali yang bertugas khusus. Sebutannya adalah ad-du'at atau ad-da'i ilallah. Jadi ad-da'i ilallah memang para wali yang Allah tugaskan untuk ngajak orang. Untuk ngajak orang. Bisa dengan ngajinya, bisa dengan karomah-karomahnya, bisa dengan apapun yang sifatnya menarik orang banyak. Ada memang wali-wali Allah yang tugasnya itu sebagai ad-da'i ilallah atau orang yang ngajak kepada Allah. Tapi banyak lagi wali-wali Allah yang gak punya tugas itu. Dia biasa aja, tapi karena saking benernya ubudiyah dia, saking tingginya kehambaan dia, benar-benar merendah di hadapan Allah, benar-benar merasa butuh sama Allah, itu Allah jadikan dia para wali. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah cintai dan Allah berikan kemampuan untuk istiqomah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.